Dan sudah hadir di studio CNN Indonesia Dr. Viera Lovita. Selamat sore dokter. Terima kasih sudah datang di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Dokter sudah hampir sepekan ya meninggalkan Solok dan sekarang beralih ke Jakarta. Apakah dokter sudah merasa lebih aman kondisi saat ini? Jauh lebih aman. Jika dibandingkan waktu masih di Solok. Ya, apa yang dokter rasakan sekarang? Lebih bisa beristirahat ataupun tidak terganggu dengan intimidasi? Bisa istirahat jelas. Dan yang pasti bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di sana gitu aja. Ya, dokter meninggalkan Solok sejak hari apa, Dok? Senin malam. Senin malam. Selama berada di Jakarta, dokter sudah merasa begitu terlindungi dengan mungkin dari keterlibatan pihak aparat keamanan ataupun dari pihak beberapa aparatur negara lain yang mungkin juga membantu dokter merasa aman hari ini? Oh, tidak. Kalau saat ini cukup dari para relawan aja. Dan dari para kolega dokter yang menolong saya. Jadi selama di Solok, Anda tidak mendapatkan perlindungan cukup signifikan? Di Solok lumayan, kalau dari Kapolresnya lumayan. Dari Kapolresnya lumayan, cuman tetap saya masih mendapat intimidasi tersebut gitu. Sampai hari ini sudah hampir 1 pekan Anda di Jakarta, apakah masih ada intimidasi yang Anda dapatkan? Masih berupa telepon dan WA. Cuman yang paling terbaru ya tadi siang sekitar 11:30. Bentuknya seperti apa ini? Mungkin Dokter Viera bisa ceritakan. Itu telepon dari orang yang mengaku Wagub, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bentuk intimidasinya seperti apa mungkin dokter bisa cerita? Beliau minta saya untuk tidak bercerita kepada siapapun lagi, tidak mengangkat telepon dari siapapun lagi. Dan kalau ditanya bilang bahwa semua sudah selesai saat mediasi berakhir gitu. Seperti kalimat ancaman, teror, ataupun seperti apa mungkin Dokter Viera bisa ungkapkan lebih detail? Iya, minta supaya saya nggak angkat telepon siapapun dan kalau ditanya harus jawab begitu, harus jawab bahwa yang terjadi itu kan diarahkan saya kan, bahwa intimidasi itu nggak terjadi, bahwa begitu dengan mediasi semuanya selesai, padahal itu nggak benar. Malah beliau termasuk mengintimidasi saya gitu kan. Dan marah-marah nggak jelas akhirnya ya sudah saya matikan aja teleponnya gitu. Anda kaget dengan masih ada intimidasi ketika Anda sudah di Jakarta, kemudian sudah ada perlindungan. Kenapa bisa lagi terjadi seperti ini? Apa yang Anda bisa pahami? Ya itu saya heran, kok seharusnya kan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, seharusnya kan lebih memberikan perhatian terhadap saya korban persekusi, bukannya malah memojokkan saya dan membuat seolah-olah saya memblow up masalah ini, bukan gitu. Jadi seharusnya mereka hadir untuk memberikan support atau dukungan, sekurang-kurangnya mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi kepada saya, bukan bertanya kepada orang lain yang tidak mengalami persekusi gitu. Berarti Anda bisa katakan tidak ada dukungan sama sekali dari aparat ataupun pihak pemerintah terkait dengan kondisi Anda ketika mengalami persekusi selama ada di Solok? Kalau menurut saya dari aparat sih ada, dari Kapolres dan jajarannya sih ada. Cuman ada sih oknum-oknum yang dari pihak mereka gitu kan, baik kepolisian maupun pihak pemerintahan, yang masih berupaya membungkam saya istilahnya. Membungkam maksudnya seperti apa ini dokter? Ya tidak boleh bicara pada siapapun. Terus kalaupun bicara harus bilang semuanya sudah selesai, harus sesuai skenario mereka, bahwa nggak ada terjadi intimidasi tadi. Sementara yang saya alami tidak seperti itu. Mungkin belum sampai pada intimidasi secara fisik gitu kan, tapi secara mental dan psikologis pasti ada gitu. Ya. Berdasarkan apa yang saya baca, Anda mengunggah status pada tanggal 19 Mei, kemudian juga tanggal 20 sehingga tanggal 21 Mei 2017 dan sebenarnya tanggal 22 Anda sudah memberikan klarifikasi, sudah memberikan surat pernyataan. Bahkan tanggal 23 Anda didatangi oleh sejumlah anggota Ormas, kemudian juga oleh aparatur negara. Bagaimana nanti kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut, mungkin banyak hal yang pemirsa dan juga saya pribadi ingin tahu sebenarnya kasus seperti apa yang Anda alami saat ini. Ya, CNN Indonesia Newsroom akan kembali bersama Dr. Viera untuk berbincang mengenai bagaimana pasca persekusi yang dialami selama dia berada di Solok dan apa nanti rencana ke depannya setelah dia hijrah ke Jakarta. Tetaplah bersama kami.
Kita lanjutkan perbincangan dengan salah satu korban persekusi Dr. Viera Lovita saat status Anda di media sosial menjadi viral ya dokter ya. Tadi imbasnya tidak hanya Anda yang diintimidasi tapi juga Kapolres dicopot. Anda ada komentar terkait dengan berita tadi? Ya mungkin pemerintah pusat ya berusaha untuk menunjukkan bahwa ada keseriusan untuk menangani kasus persekusi ini gitu. Walaupun begitu saya berterima kasih kepada Kapolres karena waktu itu saya juga sempat waktu keluar dari Solok saya sempat dikawal gitu dengan mobil patroli sampai dengan ke bandara gitu. Oke, saya kembali lagi ke kronologis kisah Anda dalam kasus persekusi kemarin di Solok. Pada tanggal 19 Anda mengunggah status sosial di Facebook, kemudian tanggal 22 Anda sempat didatangi lalu memberikan klarifikasi dalam bentuk surat. Mungkin Anda bisa ceritakan, ada berapa kali surat pernyataan yang Anda buat dokter? Iya, jadi pas hari Senin saya ya bekerja seperti biasa sesuai dengan isi kronologis yang saya buat itu buat bersifat sebenarnya pribadi, cuman akhirnya meluas menjadi konsumsi publik gitu ya. Cuman saat itu ya seperti biasa saya bekerja terus dipanggil oleh lang kantor gitu kan, diminta untuk menutup akun dan menghapus postingan dan juga nama rumah sakit dan sudah saya kerjakan. Kemudian datanglah gitu telepon lagi dari rumah sakit yang menyatakan bahwa ada intel polisi yang ingin bertemu dengan saya gitu. Terus setelah bertemu di rumah sakit, akhirnya ditanya semuanya, diinterogasi saya dan difoto. Dan setelah selesai saya keluar menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, setelah masuk mobil, saya dikelilingi oleh beberapa orang yang membawa atribut gitu. Dan saya keluar, mereka mengetuk jendela dan saya keluar dan mereka meminta saya untuk minta maaf melalui akun Facebook saya dengan tulisan tangan, dan akun Facebook saya diminta buka lagi dalam waktu secepatnya. Jadi saya minta dalam waktu 1 jam. Itu apa bentuk pernyataannya yang tertulis tangan itu mungkin dokter Viera masih ingat? Bahwa saya menyesal, minta maaf telah membuat beberapa pihak tersinggung dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berarti tadi Anda katakan ada intel yang bertemu dengan Anda di rumah sakit. Dalam artian di sini ada pihak keamanan yang tahu ketika Anda didatangi oleh sejumlah kelompok masyarakat dan menggedor-gedor kaca mobil Anda dan mereka membiarkan saja kasus itu, kondisi itu. Pertama saya dipanggil dulu, baru kemudian kasus itu terjadi gitu. Terus kemudian dalam waktu saya dipanggil itu saya sudah diperingati, dilihatin posting-postingan di FB-nya Intel tersebut, Bapak Intel tersebut bahwa ada beberapa ormas termasuk FPI yang sedang bergerak mencari saya katanya. Itu di hari yang sama, tanggal hari Senin, 22 itu. Iya. Jadi ketika ada aksi teror di rumah sakit waktu itu ya, di halaman parkir, aparat masih ada di sana? Iya, dan saya telepon beliau yang Intel itu, Kanit Intel itu, dan beliau datang gitu. Membantu mengamankan atau membantu menengahi atau bagaimana? Berdiskusi dengan mereka gitu. Saya nggak tahu diskusinya apa gitu. Tapi Anda tetap harus membuat surat pernyataan meskipun sudah ada diskusi, sudah ada pertemuan dengan pihak Intel tersebut. Kemudian tanggal 23 Anda mengeluarkan surat pernyataan lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ada 2 kali surat pernyataan Anda keluarkan. Kalau surat pernyataan pertama kan cuma berupa saya aja, pernyataan saya, dan diposting atas permintaan orang-orang yang berada di sekeliling mobil saya di parkiran. Pas surat pernyataan yang kedua saya dipanggil lagi, ternyata para petinggi ormas termasuk FPI sudah berada di kantor gitu. Dan saya dipanggil oleh staf rumah sakit dan diberi pengarahan harus begini gitu. Jadi ada campur tangan pihak rumah sakit ketika Anda akan menandatangani atau membuat pernyataan baru pada tanggal 23? Iya, menurut mereka sebagai mediasi. Sebagai mediasi. Anda yang membuat atau ada pihak lain yang mendorong Anda untuk membuat pernyataan sesuai dengan apa yang mereka instruksikan ke Anda? Iya, ya mereka menyuruh. Jadi Anda diminta menuliskan seperti apa yang mereka ucapkan pada tanggal 23 itu? Atau hanya tinggal tanda tangan sudah berbentuk form dengan... enggak. Jadi terbuka aja sekarang ya. Saya memang didiktekan gitu, jujur. Didiktekan menuliskan surat tersebut. Dan itu di hadapan ormas, di hadapan direksi juga atau ada pihak lain? Direksi rumah sakit yang menyuruh saya gitu. Jadi saya mendengarkan kata direksi rumah sakit. Apa isinya mungkin Dokter Viera bisa detail ceritakan kali ini? Ya, bahwa mungkin saya
menyesal dengan sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya begitu ya. Terus juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Dan kemudian karena ada yang kurang itu di medsos tentang postingan saya itu dijelaskan bahwa itu menghina ulama dan umat gitu. Jadi tambahan yang tulisan tangan itu saya paraf lagi gitu. Harus ditambahkan itu. Mereka minta. Jadi Anda ketika melakukan surat membuat pernyataan tersebut, Anda merasa terintimidasi dan Anda tidak punya hak untuk menolak sama sekali dan tidak ada bantuan dari pihak rumah sakit ataupun aparat yang pada saat itu mendampingi Anda? Iya. Sedih memang, tapi kenyataannya begitu. Sampai sekarang saya masih takut-takut untuk mengungkapkan hal tersebut. Gitu. Karena saya sampai siang tadi masih diintimidasi. Dan itu oleh pemerintah daerah sendiri kan gitu. Dan setelah dicek nomornya ternyata benar nomor beliau gitu. Anda pada tanggal 23 itu tidak menyangka bahwasanya Anda akan kembali lagi dihakimi, kemudian didatangi oleh beberapa ormas, bahkan mungkin direksi Anda dan juga petinggi rumah sakit dan mungkin beberapa pihak lain seperti menghakimi Anda pada saat itu? Ya nggak percaya gitu. Soalnya saya udah habis-habisan kan yang hari Senin itu secara fisik, mental juga kan. Terus juga ternyata habis itu teman-teman pada lapor, kok semakin menjadi-jadi gitu. Jadi semakin hujatan, hinaan, cacian itu semakin menjadi-jadi. Bahkan foto saya juga diedit. Terus file-file pribadi saya dan keluarga diobrak-abrik, diposting oleh mereka dengan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Baik. Dan kata-kata mengajak pada kebencian gitu. Iya, sekarang Anda sudah pindah ke Jakarta, membawa serta anak, kemudian juga suami. Oh, cuti. Cuti dulu. Apa yang sekarang Anda rasakan, keluarga Anda bagaimana? Ya, alhamdulillah lah mulai merasa tenang gitu ya. Walaupun belum 100%, tapi alhamdulillah jauh banget perubahannya. Iya. Waktu masih di Solok. Berarti Anda belum berhenti ataupun mengundurkan diri dari rumah sakit? Belum. Jadi status Anda hanya cuti. Iya. Dan anak-anak Anda masih bersekolah di sana? Iya, libur kenaikan kelas. Baik. Ini berarti asumsinya Dr. Viera dan keluarga akan kembali lagi ke Solok seperti itu apabila nanti masa cuti berakhir, anak harus kembali sekolah atau seperti apa ini? Untuk saat sekarang saya belum berani komentar ya. Tapi menurut saya sudah nggak mungkin lagi tinggal di sana gitu. Karena nama saya sudah jelek banget ya, pencemaran nama baik gitu. Dan yang lebih pasti pembunuhan karakter gitu. Saya udah dicap dengan kata-kata yang tidak itu. Dan dukungan dari pemerintah daerah nggak ada sama sekali gitu. Anda sudah berapa tahun tinggal di Solok? 14 tahun. Selama 14 tahun Anda sudah membaur, bahkan mungkin boleh dibilang sudah menjadi warga Solok meskipun Anda katakan tidak asli dari Solok. Anda meninggalkan Solok begitu saja selama 14 tahun Anda menghabiskan waktu di sana, bagaimana ini? Pasti sedih lah, pasti sedih. Tapi harus gimana lagi kan? Saya juga harus memikirkan keadaan psikologi saya dan anak-anak gitu kan. Dan juga masyarakat setempat, salah satunya itu kepala keamanan daerah saya pamit waktu itu cuti kan, marahnya luar biasa sama saya dan menuding saya lah yang penyebab semua ini terjadi gitu. Jadi saya juga udah plus. Jadi mendingan Anda kita tidak melihat akan ada masa depan lagi di Solok buat Anda dan keluarga? Apalagi tadi siang kan masih diinin sama saya, masih diintimidasi saya sama Wagub kan, bahwa saya nggak boleh ngomong apa-apa, bahwa saya kalau ngomong ke media harus sesudah mediasi nggak terjadi apa-apa. Mungkin dalam pikiran mereka intimidasi itu harus berupa fisik gitu menurut mereka. Tapi mereka mungkin nggak menyadari apa yang saya rasakan sebagai korban persekusi gitu. Bahwa berbagai ancaman saya terima, berbagai intimidasi melalui telepon, chat, dan medsos masih sangat banyak saya terima gitu. Baik. Anda berarti akan pindah ke luar kota, ke tempat lain, mungkin boleh jadi Jakarta atau tempat lain. Anda sudah akan kepikiran mau kemana? Ataukah Anda memang menghabiskan waktu di Jakarta? Belum kepikiran. Karena itu menyangkut masa depan saya dan anak-anak. Jadi saya tawaran sudah banyak, cuman saya harus berpikir hati-hati ke depannya gitu. Karena ini bukan masalah pindah sementara gitu kan. Jadi saya harus memikirkan lingkungan yang bagus buat saya dan anak-anak. Dan saya bisa mengabdi kembali sebagai dokter gitu. Berarti Anda masih menyimpan traumatik yang dalam ya untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Pertimbangan Anda untuk pindah ke tempat baru apa di saat ini? Trauma untuk tempat baru tidak, pasti tidak. Cuman trauma tempat lama jujur pasti ada gitu. Pertimbangannya ya keamanan, terus
kenyamanan buat saya sama anak-anak, itu aja udah, nggak ada yang lain. Dr. Vira tadi katakan bahwa masih mendapatkan teror bahkan hingga tadi siang. Berarti dalam artian Anda tidak merasa nyaman, Anda tidak merasa aman sebagai warga Indonesia dari sisi hukum dan perlindungan keamanan Anda. Apa yang akan Anda harapkan dengan kondisi seperti nanti ke depannya? Ya, saya harap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, seharusnya lebih concern, lebih perhatian gitu. Bukan hanya mendengarkan kata orang, kata ini, kata itu, tapi benar-benar care dan pendekatan kepada korban persekusi itu bukan dengan cara marah-marah, bukan cara mendengarkan kata orang, tapi didekati secara personal gitu. Ditanya kejadian sebenarnya apa yang saya butuhkan, apa yang kejadian sama saya. Jadi bukan mendengar kata orang, kata ini, kata itu, bukan gitu. Dan nggak berusaha buat menutupi gitu, dan tidak berusaha untuk mengintimidasi korban gitu. Padahal saya udah merasa bebas gitu ya, udah merasa bebas dari sana, ternyata saya masih mendapat intimidasi, malah lebih parah dari wakil gubernurnya malah tadi siang. Saya disuruh begini, saya masih diarahkan begini, saya tidak boleh ngomong ke media, saya tidak boleh menyatakan bahwa masih ada intimidasi sudah mediasi. Dan saya dikata-katai dengan kata-kata yang apalah, kata si ini, kata si itu, kata direktur, saya begini-begini, ya sudah. Saya minta maaf dan telepon saya tutup gitu. Dan setelah dicek sama rekan-rekan, ternyata benar itu telepon beliau. Baik. Lalu kalau Anda melihat kondisi seperti ini, apa yang Anda inginkan ke depannya dari kondisi seperti ini? Pelajaran apa yang Anda petik? Mungkin memang di saat Anda punya kebebasan berekspresi karena itu status sosial Anda di media sosial Anda pribadi. Tapi pelajaran apa yang Anda petik dengan insiden dan kasus ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Berhati-hati kita ya di medsos itu pasti. Tapi yang jelas bahwa persekusi itu sepertinya memang terorganisir dan sistematis, bahwa seperti yang dibilang oleh Ketua Safenet gitu ya, Pak Damar gitu, bahwa mereka itu sudah merencanakan dengan seksama mencari korban yang dianggap lemah gitu. Banyak menurut saya yang isi statusnya lebih parah dari saya, dengan malah kata-kata, saya maaf saya tidak membawa nama waktu itu, tidak menunjukkan nama beliau dan tidak memakai foto beliau. Memakai kata ulama kan semuanya ulama, seperti dokter, pengacara, penyiar televisi. Cuman mereka mencari titik kelemahan saya dan itu berhasil gitu. Saya lihat beberapa korban persekusi itu biasanya memang kaum-kaum yang sangat mudah untuk dijadikan sasaran gitu kan. Bukan kaum-kaum yang ada backupnya atau yang mereka sukar untuk ditaklukkan begitu. Jadi ini semacam propaganda juga buat mereka bahwa mereka itu hebat dan sebagainya gitu, dan mereka bisa menguasai situasi gitu. Dan para korban biasanya takluk, termasuk saya akui juga. Awal-awalnya saya juga begitu. Tapi di saat saya merasa ingin diam gitu ya, ingin tidak mempermasalahkan, malah tudingan itu semakin menjadi-jadi terhadap saya. Saya dianggap memblow up, saya dianggap mengada-ada, bahwa cerita saya itu hoax, itu jelas nggak bisa saya terima. Saya diam bungkam bukannya takut, saya diam bungkam untuk meredam semuanya gitu, agar kasus ini tidak berkepanjangan gitu ya. Tetapi malah itu disalahartikan oleh beberapa pihak gitu. Dan kedepannya saya ingin bahwa pemerintah pusat dan daerah lebih hadir dan lebih nyata tindakannya terhadap korban-korban persekusi, bukannya membungkam, tapi malah memfasilitasi dan memberikan kepedulian yang nyata buat mereka gitu. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Dr. Viara Lovita berbagi dengan kami mengenai apa yang terjadi dan juga harapan Anda ke depannya terkait dengan insiden persekusi yang mungkin melanda Anda dan juga banyak orang lain di tanah air. Terima kasih atas waktunya, selamat sore dokter.